Halo teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian merasa kalian udah memperhatikan seseorang dengan baik, tapi ternyata apa yang kalian perhatikan itu belum tentu benar-benar menggambarkan kondisi seseorang. Nah, disinilah pentingnya observasi dilakukan secara terarah. Karena observasi bukan hanya tentang kita melihat, tapi harus dilakukan dengan langkah dan cara yang jelas, agar hasil yang dihasilkan itu dapat dipercaya. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Indi di sini. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu teknik asesmen non-tes, yaitu teknik observasi, khususnya pengadministrasian teknik observasi dalam asesmen non-tes. Teman-teman semuanya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan pengamatan. Kita sering mengamati perilaku teman kita yang ada di kelas, atau kita mengamati seseorang yang sedang berinteraksi dengan orang lain. Namun, dalam bimbingan dan konseling, observasi dilakukan secara lebih sistematis. Jadi teman-teman, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung. Kita dapat mengamati perilaku seseorang, sikap seseorang, maupun aktivitas seseorang dalam situasi tertentu dengan mengikuti prosedur yang terstruktur. Nah, melalui observasi ini, konselor dapat lebih mengetahui kondisi individu secara lebih nyata, bukan hanya dari yang didengar saja, tetapi dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Kalau dilihat dari fungsinya, observasi itu membantu untuk mendapatkan data yang lebih objektif, karena dihasilkan dari pengamatan secara langsung. Dan observasi juga dapat membantu individu atau seseorang yang diamati ini untuk menyadari sesuatu hal atau suatu masalah yang sebenarnya dia sendiri juga belum mengetahui atau menyadari masalah tersebut. Maka dari itu, observasi digunakan sebagai salah satu teknik untuk melengkapi teknik yang lainnya, misalnya teknik wawancara maupun teknik angket. Di sisi lain, observasi juga memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelebihan dari observasi sendiri salah satunya yaitu memperoleh data yang lebih objektif, karena data yang diperoleh itu berasal dari pengamatan secara langsung di lapangan, dan juga kita dapat melihat perilaku yang muncul secara spontan. Namun, observasi juga tentunya memiliki kelemahannya tersendiri. Kelemahan dari observasi sendiri yaitu harus memerlukan waktu yang banyak. Jadi, observasi tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, tapi harus dilakukan secara berulang kali. Dan juga, hasil dari observasi sendiri itu tergantung dengan subjektivitas pengamat. Dan hasil yang dihasilkan dari observasi sendiri itu bisa terpengaruh oleh individu yang diamati. Jadi kadang orang kalau diamati itu perilakunya bisa berubah. Jadi mereka sengaja untuk menampilkan perilaku yang baik-baiknya saja. Supaya observasi tidak dilakukan asal-asalan, nah diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Nah, kita harus menentukan tujuan observasi. Jadi, kita menentukan tujuan dari kita melakukan observasi ini. Misalnya, kita menentukan tujuan yaitu kita ingin mengobservasi atau kita ingin mengamati perilaku sosial siswa di dalam kelas. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan tujuan kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan individu atau objek yang akan kita amati. Jadi, kita akan menentukan individu atau objek yang akan kita amati. Misalnya, kita ingin mengamati siswa A di dalam kelas, sesuai dengan tujuan kita sebelumnya, yaitu kita pengen mengetahui perilaku sosial siswa A ini di dalam kelas. Kemudian, yang ketiga yaitu kita menyusun pedoman agar observasi atau pengamatan yang kita lakukan itu lebih terarah dan sesuai dengan tujuan kita. Yang keempat, kita turun ke lapangan dan kita melakukan observasi atau pengamatan sesuai dengan tujuan kita
subjek yang sudah kita tentukan, dan juga pedoman yang telah kita buat agar lebih terarah. Kemudian yang kelima, kita mencatat hasil dari observasi kita. Jadi kita tidak hanya mengamati saja, tapi kita mengamati kemudian kita mencatat hasil dari amatan kita. Kemudian langkah yang keenam yaitu kita menganalisis dan menarik kesimpulan dari hasil observasi yang telah kita lakukan. Jadi setelah kita turun ke lapangan, kemudian kita mencatat hasil dari pengamatan kita melakukan analisis, dan kemudian kita menarik suatu kesimpulan dari hasil observasi tersebut. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, observasi itu dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan lebih terarah agar hasil yang didapatkan juga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, misalnya nih, ada seorang siswa yang pendiam banget nih di kelas. Nah, konselor bisa melakukan observasi atau pengamatan langsung baik di kelas maupun di luar kelas untuk melihat bagaimana cara siswa ini berinteraksi atau bagaimana interaksi sosial dari siswa tersebut. Jadi teman-teman, observasi itu bukan hanya sekadar kita melihat, tapi ada prosedur yang sistematis yang harus dilakukan agar hasil yang dihasilkan dapat dipercaya dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Observasi adalah salah satu teknik dari asesmen non-tes yang dapat dilakukan untuk lebih mengetahui individu secara lebih mendalam, dan juga kita dapat mengamati individu secara langsung. Kita tidak hanya bisa mengandalkan apa yang hanya terlihat sekilas, tetapi kita juga memerlukan cara yang tepat agar pemahaman kita benar-benar akurat. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tentang teknik observasi dalam asesmen individu teknik non-tes. Oke teman-teman sekalian, terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Kita bertemu lagi di pembahasan di video selanjutnya bersama Ngobrol Bareng Indi di sini. Bye bye. I got so much fucking design on right now.